لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Teman-teman, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman yang memerlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa asy-syamsa wal qamar wa ja'ala al-laila wan nahar kulluha ayatun li ulil absar. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadinil abrar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Allah Ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim. Yang sama-sama kita hormati para yai, para kiai, para sepuh bin sepuh, wabil khusus Bapak Ketua Kloter kita dan Kloter 2. Kita pergi berhaji ini 40 hari. Ya. 40 hari. 40 hari ini adalah supaya kita terbiasa kita menjadi orang-orang baik. Terbiasa kita melakukan sholat berjamaah ketika terbiasa, maka sekembalinya nanti akan meningkat kualitas ibadahnya. Tadinya sholat, kadangkala sholatnya kita terlambat, kadangkala tidak ada lagi qobliyah dan ba'diyah. Tapi sekembalinya nanti insya Allah kita akan melakukan sholat itu di awal waktu dan juga melakukan qobliyah dan ba'diyah. Ada peningkatan kualitas ibadah, bukan hanya sholatnya, tetapi juga masalah puasanya dan lain sebagainya meningkat. Kalau tidak ada peningkatan, maka sulit rasanya untuk mendapatkan haji mabrur. Tapi kita bercita-cita semuanya, ya kan? Bercita-cita semua. Kalau ingin bercita-cita menjadi haji mabrur, maka kualitas ibadah harus meningkat. Ya. Jangan sampai nanti pulang ke tanah air, ya kan, nang sholat nang, lu bapak, aku wes akeh nang, saya sudah banyak tabungan sholatku. Coba satu kali sholat zuhur di tanah haram ini sama dengan 100.000, ya, 100.000 itu 100.000 itu sama dengan 55 tahun. 55 tahun sholat berturut-turut di tanah air, baru satu sholat zuhurnya di sini. Coba yang punya kalkulator, 1 kali 5, 5 kali 30, 150. 150 kali 12, 1 tahun 12 bulan berapa? 1.800. 100.000 dibagi 1.800, 55 tahun. 55 tahun sholat di tanah air berturut-turut, tidak pernah bolong, tidak pernah lepas, baru satu sholat zuhurnya di tanah haram ini. Penjenengan berapa hari? 23 hari di kota Mekah. Maka deposit sholatnya sudah
banyak. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan itu 75 tahun. 1 kali 5, 5 kali 22, 120. 120 kali 12, 1.300. 100.000 kali 1.300 dibagi 1.300, 75 tahun. 75 tahun ibu-ibu sholat di tanah air, baru satu sholat zuhurnya di sini. Itu kalau tidak turun mesin. Tahu turun mesin? Mana? Masa nifas. Maka kita sekembalinya nanti ke tanah air ya harus ada peningkatan kualitas ibadah kita. Itu satu. Ciri yang kedua haji mabrur itu adalah sakinah, tentram. Orang pulang haji tidak lagi kasak-kusuk. Orang pulang haji tidak lagi kasak-kusuk. Orang pulang haji tidak lagi lirik sana lirik sini. Kenapa? Aku kaji kok. Saya sudah haji kok. Tapi saya melihat dari raut wajah jenengan nih, Masya Allah. Ibu-ibu, kalau suaminya masih ada melirik sana melirik sini, ya, bacakan ayat kursi ketika tidur, Bu. Sebulkan, ditiupkan ke mukanya. Tapi nggak usah lama. Kalau 3 hari, Bu, ini saya ijazahin jenengan. Ini di tanah haram nih. Kalau 3 hari ternyata suami jenengan masih lirik sana lirik sini, jangan pakai ayatnya tapi pakai kursinya. Pakai kursinya, kapok rata. Jadi kita pulang dari haji nanti ini kita kalau ingin mabrur artinya baik, mabrur itu artinya ziyadah, ada kebaikan-kebaikan apa? Tidak lagi kasak-kusuk. Di dalam hadis Rasulullah SAW, haji mabrur tidak ada ganjarannya selain surga. Jangan dibayangkan surga itu di akhirat. Terlalu lama, terlalu jauh. Di dunia juga ada surga. Apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kapan terjadi rumahku adalah surgaku? Kalau ada ketentraman. Sepakat? Kalau ada ketentraman, kalau ada kedamaian, maka ciri yang kedua haji mabrur itu adalah sakinah, tentram. Enggak lagi kasak-kusuk. Kasak-kusuk, sikat sana, sikat, enggak usah. Jadi ciri yang kedua tadi, mari kita menjadi orang yang tentram. Suami harus tentram, istri harus tentram. Terhadap suami tidak lagi membentak, Bu, apa? Kopi, Bu, kopi. Gulanya habis. Mohon maaf, Bu. Jangan disalahkan bapak-bapak ketika dia banyak pergi ke restoran, ke rumah makan. Kita ke rumah makan sangat dihargai. Mohon maaf ya. Kita baru masuk ke rumah makan, ke restoran, baru saja duduk, apa dia bilang? Makan apa, Pak? Ya kan? Udah itu mau minum apa, Pak? Ya. Belum habis, apa dia bilang? Tambah, Pak. Ya. Istri kita di rumah gitu nggak? Hah? Begitu nggak? Begitu juga? Ayo, mari kita berpikir secara realistis.
Kalau ingin mendapatkan ketentraman maka harus ada kasih sayang di antara suami istri. Kasih sayang. Suami mengasihi, istri yang menyayang. Enggak pernah ketika mengasihi mau disayang. Pret. Maka ada istilah kasih sayang. Suami mengasihi, istri yang menyayang. Ayo. Atau mungkin itu lebih baik ya, hal-hal sedemikian, ayo kita menjadi orang yang tentram. Saling menghormati terhadap suami, terhadap istri, saling menghargai, saling mempercayai. Ini konsep daripada kita ketentraman. Yang lebih lagi, yang lebih baik lagi dalam hubungan suami istri dengan anak-anak, jangan ada dusta di antara kita. Sepakat? Ketika sekali suami berdusta terhadap istrinya, putuslah sudah harapan jiwa. Iya Pak ya? Sakinah. Yang ketiga, ciri orang haji mabrur itu adalah uswah, teladan. Pak Haji ini, Ibu Hajah ini menjadi orang yang teladan. Teladan di keluarganya, di keluarga besarnya, di tetangganya. Teladan. Tapi lagi-lagi kita di tanah air kadangkala orang pulang haji disuruh jadi imam, ya? Ya Pak ya? Supaya dapat barokahnya, ya? Ya Pak ya? Kalau tidak terbiasa jangan. Setelah sholat, ayo, imami. Saya nggak bisa, mau dipaksa. Allahu Akbar. Setelah Fatihah. Inna. Di belakang mau melanjutkan inna anzalna apa inna ataina? Bingung. Ada anak kecil lewat, innalillahi. Jangan, kalau nggak bisa jadi nggak pernah, nggak terbiasa jadi nggak usah. Kemudian yang kedua lagi, ayo haji keduanya lagi. Allahu Akbar, setelah Fatihah, alam nasyrah. Apa alam tara kaifa fa'ala rabbuka? Ya kan? Ada anak kecil lewat, alam kubur. Berat tanggung jawab seorang haji dan ibu hajah pulang ke tanah air. Karena dia sebagai panutan, karena dia ada sebagai teladan. Pulang dari kampung disuruh baca doa. Ya Pak ya? Kebetulan saya ini orang Bugis, sama dengan Ustadz Nuh, tapi istri saya orang Kalimantan. Ada adik ipar saya pulang haji, Masya Allah, di Kalimantan tuh orang pulang haji pakaian Arab, apa sekolah itu. Ini kaci, ini kain kaci 100 meter. Kita duduk di pelaminan begitu, Masya Allah. Monggo, kata Pak Kiai di sana, tuan guru sana, tolong haji baru baca doa. Dia nggak bisa baca doa. Kedap kedip dikerjain. Akhirnya maghrib sudah nggak pergi lagi ke masjid. Nanti dia suruh jadi imam juga. Ada ipar saya. Selesaikan masalah? Tidak. Orang pulang haji pas tetangganya ada yang meninggal. Masya Allah. Mau pergi ke sana, kalau disuruh imami sholat jenazah, diintip dari jauh. Alhamdulillah sudah selesai sholat jenazah. Datang dia, monggo Pak Haji baru, silahkan untuk sholat jenazah. Loh, penjenengan semuanya? Alhamdulillah sudah katanya. Tinggal Pak Haji baru. Allahu Akbar. Ruku dia. Oh, Pak Haji baru, apa ada perubahan setelah MBS ini berkuasa di Arab Saudi? Muhammad bin Salman. Loh kenapa? Loh sholat jenazahnya kok penjenengan ruku, sampean kau ruku. Loh padahal apa? 4 takbir.
Betul, karena saya banyak kesalahan kepada yang bersangkutan. Makanya saya rukun. Minta maaf. Selesaikan masalah? Tidak. Jenazah ini dibawa lagi kemana? Ke kuburan. Sampai di kuburan, monggo Pak Haji, tolong bacakan talqin. Aduh, duh. Ada 2 haji baru mendampingi. Ayo, temani saya. Ya Fulan, jika datang 3 malaikat menghampiri engkau, bukan 3 malaikat, 2 malaikat, yang satunya palsu. Selesaikan masalah. Malamnya baca tahlilan. Monggo Pak Haji baru. Afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 2 jam nggak bisa mengakhiri. Akhirnya keluar, lari ke padang alas, masuk lagi, duduk lagi. Kutur yang sepuh-sepuh, maaf, malam besok jangan yang sistem lari. Ini loh, pinggangku sakit. Selesai ke masalah. Selalu ada masalah. Maka apa yang perlu diteladani orang yang pulang haji ini? Yang perlu diteladani orang pulang haji ini ada 3 hal. Yang pertama adalah linul kalam. Tutur katanya harus lembut. Terhadap suami tutur kata lembut, terhadap istri tutur kata lembut, terhadap anak-anak. Jangan-jangan orang PSK. Tahu PSK? Nggak tahu ya PSK? PSK itu orang-orang yang lonte itu. Tahu? Hah? Di Jambi ada nggak? Ada? Hah? Jangan-jangan orang yang PSK itu, Pak, itu lebih baik ketimbang ibu-ibu. Kenapa? Kalau kita lewat di depan rumahnya PSK itu apa dia bilang? Monggo Mas. Dengan senyumnya kan? Monggo Mas. Mumpung ada diskon Mas. Tutur katanya lembut. Ibu, kita semuanya pernah mendengar dari guru kita, bahkan itu adalah dalam sebuah hadis, bahwa ada orang pelacur. PSK itu pelacur. Orang pelacur masuk surga gara-gara apa? Mengasih minum anjing yang dalam keadaan ngelak. Anjing itu najis. Ya Pak ya? Gara-gara itu masuk surga. Kita terhadap anak kita, terhadap suami kita, terhadap istri kita, apa ada kelembutan? Bahkan kadangkala anak memecahkan gelas, kita ngamuk, kita marah. Terus kalau sudah pecah, apa kembali dia bagus? Tidak. Jadi intinya mari kita menjadi orang yang tutur kata kita lembut. Kepada siapa saja? Kepada siapa saja kita harus bertutur kata lembut. Yang kedua, yang bisa diteladani orang dari haji ini, wa afsyus salam, memberikan kedamaian. Memberikan kedamaian kepada siapa saja. Orang pulang haji tidak lagi menjadi orang provokator, karena di depannya sudah hak. Apa itu? Haji. Pulang dari umroh tulisannya U. Apa itu? Umroh. Kita sudah punya titel haji. Kita sudah diwisuda ketika di Padang Arafah. Kita ketika di Padang Arafah dengan isyakan tangis. Ya Pak ya? Masya Allah.
Kita menyesali terhadap dosa-dosa yang sudah kita lewati yang lalu. Penjenengan rangkul-rangkulan terhadap istri ketika di padang Arafah. Mohon maaf ya, mohon maaf ya Pak, saya pernah mengambil duitnya Papa di dompet. Itu yang ketawa itu, iya itu. Lu kok bawang tahu, saya melihat raut wajah jenengan, saya tahu sudah. Kebetulan saya setelah jadi dekan jadi dukun gitu. Ayo mari kita tidak lagi menjadi orang provokator. Kalau perlu kita itu menjadi mediasi untuk menyelesaikan masalah orang pulang haji ini. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang diteladani orang-orang pulang haji itu adalah wa'imut ta'am, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Nah, atau dermawan. Jadi orang pulang haji nanti itu ketika ada pengemis pengamen datang ke tempat kita, jangan sibuk lagi mencari duit yang 2.000, 1.000, jangan. Pulang dari haji nanti itu ketika datang pengamen kasih 100.000. Iya, insya Allah besok datang lagi dia. Kalau datang lagi besok udah Mas atau Mbak udah tinggal di sini aja, di rumah saja sekalian gitu. Iya. Kenapa sampai demikian? Kita menjadi harus menjadi betul-betul orang yang dermawan. Ada sahabat Rasulullah SAW sepulangnya haji karena ingin untuk mendapatkan haji mabrur, beliau itu setiap hari menyiapkan duit 100 dinar. Kalau saya tidak banyak. Kalau di bulan Ramadan saya siapkan duit 30 juta. Setiap hari 1 juta. Sampai sore tidak habis, saya suruh anak saya bawa ke daerah Simpang 5 sana itu di Semarang untuk membagikan uang. Berarti berapa? Hanya 29 juta atau 30 juta. Kenapa kita menjadi orang yang dermawan? Karena ada hadis Rasulullah SAW, as-sadaqatu turfa'ul bala. Sedekah itu menolak mara bahaya. Ada hadis Rasulullah SAW, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya mau menolong sesama saudaranya. Yang dipelihara oleh omnya Ustadz Nuh waktu di Mekah ini ada puluhan mahasiswa, termasuk saya. Puluhan mahasiswa tinggal di rumah beliau gratis, makan dan lain sebagainya gratis. Subhanallah. Dan itu terkenang dari perjalanan hidup saya. Dan beliau itulah yang menjadikan saya menjadi manusia yang sesungguhnya. Bagaimana melayani jemaah haji dan sebagainya. Jemaah haji ini, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, sejak zaman Syekh saya sudah mengalami. Tahun 84 berubah menjadi maktab Junub Syarqi Asia, maktab At-Tajribiyah limutawif hujjaj Junub Syarqi Asia. Maktab sebagai percobaan untuk Asia Tenggara. Tahun 84 berubah. Tahun 90 terjadi peristiwa terowongan Mina. Manusia meninggal banyak karena hanya satu terowongan keluar masuk. Tahun 90. Ada terus masalah. Tapi selalu pemerintah ini berupaya untuk maksimal. Ya kan? Alhamdulillah. Dulu Pak tidak ada yang namanya kipas angin. Ini tahun-tahun 90-an baru ada kipas angin.
di kota Mekah. Akhir 90-an baru ada namanya AC. Sekarang kita Masya Allah. Sekarang kita alhamdulillah sudah AC. Apa yang terjadi dalam kamar? Terjadi perang. Perang dingin. Ada yang suka pakai AC, ada yang tidak. Selesaikan masalah. Ternyata haji itu adalah masalah. Dalam satu kamar ada yang suka tidur pakai lampu, ada yang tidak. Masalah nggak? Masalah. Ada juga di dalam kamar perang asap. Ada yang suka merokok dan ada yang masalah nggak? Ibu-ibu ada juga perangnya. Ibu itu perang apa? Perang ngoceh. Apa Ayo mari kita berupaya untuk selalu dan senantiasa as-sakho, menjadi orang yang dermawan. Kebetulan anak saya yang pertama lahir di sini. Jadi di kota Mekah ini sering banyak misterius. Anak saya sudah lahir, kemudian ibunya mengatakan, mau kemana ya? Mau ke Masjidil Haram. Tempat kami dulu tuh pas di Marwah itu. Omnya Ustadz Nuni di Marwah situ, Bukit Sofa, Bukit Marwah, pas di situ dulu tuh. Mau kemana ya? Mau pergi ke masjid. Ini uang 50 real. Tolong belikan susu formula buat anak. Oke. Pulang keluar dari Masjidil Haram ada peminta-minta. Diuji saya, diuji. Mau saya serahkan, nggak ada istilah susu kan? Serahkan gimana kalau tidak serahkan? Akhirnya apa? Saya serahkan, tak 50 real. Pulang, kata istri, mana susunya ya? Nggak ada. Mana uangnya? Saya sedekahkan. Apa kata istri? Apa coba? Itu istri saya. Kalau istri jenengan, istri bapak-bapak mungkin tidak. Artinya tidak beda. Apa yang terjadi? Setengah jam setelah itu ada orang mengetok pintu. Tok mengetok pintu. Kalau Syekh ini, apanya Syekh omnya Ustadz Nuh ini, beliau tinggal di lantai 2. Saya di lantai paling atas. Dia ketok. Ada orang mengasih duit 300 real. 300 real dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah hadis Rasulullah SAW, Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya mau menolong sesama saudaranya. Bapak-bapak, ini gelombang pertama kedua? Gelombang kedua. Bapak-bapak, ketika ibu-ibu minta duit untuk belanja, kasih uang terus. Jangan hitung-hitungan. Allah akan menggantikan ketika kita berbelanja di kota Mekah, kota Madinah. Saya kalau bawa istri pergi umrah, bawa istri, saya kasih 1.000 real. 2 hari tanya lagi, sudah habis? Sudah, kasih lagi. Ya begitu Bu ya. Bu, sepakat omongan saya? Dengar tuh Pak. Dengar tuh Pak. Masa hitung-hitung. Belanja, habiskan. Sudah habis? Hah? Apanya? Bawa di paket. Ya kan, dikirim paket melalui apa gitu kan, dari sini kan. Nanti kalau belum sampai yang nginap dulu di Jakarta gitu kan. Apa di mana, di Batam. Sakinah, keluarga yang mawaddah,
keluarga yang penuh rahmat, rezeki kita berlimpah ruah, saged tindak Mekah Madinah, anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, ahli ibadah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sengaja saya tidak terlalu panjang menyampaikan, nanti kalau terlalu panjang saya sampaikan, terlalu banyak saya sampaikan, nanti banyak yang dilupa. Kalau sedikit saya sampaikan, maka sedikit yang dilupa. Kalau tidak ada yang saya sampaikan, maka tidak ada yang dilupa. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur panjang, bolehkah kita ketemu lagi? Bulan terang, bulan purnama, Nagasari disangka daun. Jangan dikata berpisah lama, berpisah sehari rasa setahun. Ya, insya Allah saya tanggal 1 Juli sudah pulang ke tanah air. Perjalanan haji saya hanya 20 hari. Ya, kenapa? Ya. Baju putih kancingnya 5, hilang 1 dibelah 2, biar sakit dipukul mama, asal jadi kita berdua. Pertanyaannya sekarang, ya Allah, mudah-mudahan mereka nggak bisa jawab. Baginda Rasulullah menikah dengan Siti Hafsah, anak siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Siapakah suami pertamanya Siti Hafsah? Dia kan seorang janda. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa jawab. Memang itu doa saya tadi. Saya agak ketar-ketir juga, jangan bisa jawab. Saya rasa itu, ya. Apa ditutup dengan doa? Proposalnya tadi itu hanya 2, yaitu ngimami sholat dan ceramah. Kalau ditambah dengan doa berarti, ya, tolong ada hitung-hitungan. Maaf, saya bercanda saja. Ya. Ada juga omnya Ustadz Nuhli, Jalan Muhammad Ali, juga pernah menetap di Semarang ini, di Mekah ini. Waduh, Masya Allah. Jadi kalau malam-malam Jumat dulu kita main bola di Arafah. Di Arafah tuh nggak ada apa-apanya dulu Pak. Gelap. Main bola. Masya Allah. Banyak kenangan dengan Ustadz Ali, omnya Ustadz Nuh ini, dengan Syekh Abdul Ghani, Masya Allah. Banyak. Dulu kalau sudah selesai haji, itu jemaah haji Jambi itu diajak semua ke rumah beliau. Masya Allah. Dijamu makanan sebanyak-banyak. Mudah-mudahan kita selamat dan mudah-mudahan kita manfaat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hafidhin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim bi'azmi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Ya Allamal ghuyub, ya Sattarul ghuyub, ya Kashafal ghurub, ya Muqallibal qulub, ya Muzayyinal qulub, ya Habibal qulub, ya Tabibal qulub, ya Anisal qulub. Sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala dinik. Subhanaka ya la ilaha illa antal amanul amanu,
خلصنا من النار. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. استجبنا يا الله، استجبنا يا رحمن، استجبنا يا رحيم. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah keluarga kami ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami ya Allah, selamatkanlah harta kami ya Allah, selamatkanlah rumah kami ya Allah, selamatkanlah kedua orang tua kami ya Allah, selamatkanlah jamaah kami ya Allah dari ancaman mara bahaya dan fitnah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa jama'atana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.